kita ini semua yang mengawalinya. Dan kata-kata ini saya selalu berbicara dengan KPU, Bawaslu dalam persiapannya. Forkopimda juga yang saya hormati. Ini saya lain waktu, saya kepingin nanti saya titip salam sama Forkopimda semua. Saya mau hadir lengkap Forkopimda. Artinya saya pindah, begitulah Forkopimda. Persoalannya bukan pindah dan tidak pindah. Persoalannya perencanaan yang kita siapkan ini untuk kegiatan ke depan siapapun yang mengawali, termasuk saya gubernur tanggal 5 September nanti saya sudah bukan gubernur, tapi kan ini harus saya siapkan. Kalau ini tidak saya siapkan dengan baik, kita siapkan dengan baik, saya pun nanti akan jadi tertatih-tatih untuk ke depan dan jalannya pemerintahan khususnya di Sumatera Utara. Bapak Doli, tim terkhusus saat ini yang sudah terselesaikan walaupun belum sempurna masalah anggaran. 40% di 2023 ini dia tuntas selalu selesai. KPU ikuti perkembangan ini kan. Terus kami kumpulkan, kami cek. Kebiasaannya kalau si dia sudah tidak milik lagi, tidak maju lagi, dia acuh dengan itu. Orang kota Ampas 90 dan kemudian ada Pak Ibu Mahmud Bilaudin dari Partai Amanat Nasional orang kota A503. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini sudah sekian kalinya kami ini kita memang mengambil tema spesifik tentang persiapan penyelenggaraan pemilu. Pertama adalah kita ingin dengar langsung dari KPU Provinsi Sumatera Utara yang tentu pasti sudah mewakili semua KPU kabupaten kota, kemudian juga Bawaslu-nya seperti itu. Dan ketiga, kami melihat koordinasi antara penyelenggara pemilu dengan pemerintah daerah. Apalagi kan baru-baru ini sudah diumumkan daftar pemilih sementara ya, dan itu kan selama ini koordinasi yang dimulai dari Pantarlih KPU, terus koordinasi dengan Dukcapil di masing-masing kabupaten kota. Nah, alhamdulillah sejauh ini tidak ada masalah dan juga sudah ditetapkan jumlah TPS-nya. Dan tadi juga disampaikan ada koordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan, yaitu teman-teman di Bawaslu mengenai pembentukan Gakumdu. Nah, jadi overall secara umum saya bisa menyatakan bahwa persiapan penyelenggara pemilu di Sumatera Utara ini so far on the track dan sesuai dengan perencanaan yang selama ini sudah ditetapkan. Nah, tinggal sisa 6 bulan ini saya kira memang harus lebih diintensifkan, ya, terutama koordinasi antara teman-teman Bawaslu dan KPU. Bukan hanya di Sumatera Utara, tapi dari pusat sampai ke tingkat kabupaten kota dan sampai ke tingkat penyelenggara ad hoc. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami tetap masih concern dan terus memperjuangkan agar penyelenggara ad hoc baik itu di lingkungan keluarga besar KPU maupun Bawaslu ya, di tingkat kecamatan, kelurahan, desa, sampai nanti ke TPS itu memang mereka kalau bisa mendapatkan jaminan, uang jaminan kerja ya, atau asuransi lah. Nah, memang sudah ada instruksi presiden yang itu menjadi dasar hukum dan kemudian ditindaklanjuti dengan surat Menteri Dalam Negeri kepada gubernur, bupati dan wali kota. Dan di Sumatera Utara ini alhamdulillah saya sudah cek ya, sudah ada beberapa kabupaten yang juga sudah menindaklanjuti itu. Jadi contoh misalnya di daerah itu sudah dimasukkan anggaran buat penyelenggara ad hoc sebagai asuransi. Jadi kalau ada apa-apa mereka di-cover oleh APBD gitu. Nah, kami sedang terus memperjuangkan supaya pemerintah pusat juga punya perhatian terhadap ini. Nah, termasuk juga tadi saya sampaikan kepada gubernur supaya ini menjadi perhatian juga untuk memonitor anggaran itu apakah nanti bisa dikoordinasikan dengan APBD di provinsi atau juga di masing-masing kabupaten kota, karena
Di kabupaten kota juga anggaran kan terbatas. Misalnya di Kabupaten Karo itu mereka sudah membahas dengan KPU-nya, tapi hanya untuk persiapan pilkada, untuk pilpres dan pileknya belum. Nah, kenapa itu kita lakukan? Agar teman-teman penyelenggara ini bisa bekerja dengan nyaman, karena memang kan mereka bekerja itu di lapangan ya. Ya banyak yang mereka hadapi. Contohnya kemarin satu udah ada yang meninggal di Batubara. Ada seorang ibu PPS ditabrak truk, meninggal. Nah itu kan tentu kita tidak harapkan ya, terjadi. Tapi kalau bisa terjadi, paling tidak keluarganya juga merasa nyaman lah ya, karena mereka ini kan sedang mengemban tugas negara ya, untuk kepentingan rakyat Indonesia 5-10